lovers of God. 1 minggu berlalu, saya percaya 1 minggu lovers of God mengalami pertolongan, perlindungan, penyertaan, berkat-berkat Allah yang sempurna selama 1 minggu yang lalu. Bicara gerbang domba tidak pernah terlepas dari peristiwa mujizat yang tercatat dalam Alkitab, lovers of God. Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Catat baik-baik lovers of God, di situ ada angka 5. Kenapa penting dinyatakan? Nanti kita akan sama-sama pelajari. Dan di serambi-serambi itu, ayat yang ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kenapa penting ayat ini tercatat? Ayat yang kelima disebutkan secara eksplisit bahwa orang ini sudah 38 tahun lamanya sakit. Sakit apa? Sakit lumpuh. Nah, gerbang domba adalah saksi akan mujizat kesembuhan yang dialami oleh seseorang yang telah lumpuh selama 38 tahun. Angka 38 tahun ini menunjukkan periode waktu yang tidak sangat singkat, lovers of God. Sebuah periode rentang waktu yang lama sekali. Orang ini lumpuh selama 38 tahun. Artinya hampir satu generasi. Ya, hampir satu periode generasi. Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari kisah mujizat ini. Apa? Yaitu pertama, fakta lapangannya. Yuk kita cek dulu fakta lapangannya apa. Yang pertama, kolam Bethesda ini ada 5 serambinya. Ya, di kelima serambinya ini berbaring sejumlah besar orang sakit. Di situ dikatakan ada yang buta, timpang, bahkan lumpuh. Ya, kenapa penting? Tadi saya katakan, kenapa penting secara eksplisit di situ dikatakan ada 5 serambinya. Ya. Nah, kolam Bethesda ini ada 5 serambinya. Angka 5 dalam tradisi Yahudi memiliki arti anugerah Allah. Jadi, kenapa kolam Bethesda ini ada 5 serambinya? Karena bukan kebetulan. Karena Bethesda sendiri itu punya makna adalah rumah anugerah. Kenapa? Karena kata Bethesda berasal dari penggalan kata Beth dan Hesda. Beth itu artinya rumah dan Hesda artinya anugerah. Jadi secara harafiah Bethesda itu berarti rumah anugerah. Sesuai dengan 5 serambinya, angka 5 itu bermakna anugerah Allah. Wow, bukan satu kebetulan. Ya, rumah anugerah Bethesda, kolam Bethesda ini memiliki serambi anugerah Allah. Ya, buat siapa? Tersedia bagi setiap orang yang membutuhkan. Disitulah letak keadilan Tuhan kita. Mari lanjut ya, lovers of God. Perhatikan pertanyaan yang Yesus ajukan kepada orang yang lumpuh 38 tahun itu. Ya, kita bisa baca dalam ayat yang ke-6. Apa pertanyaan Yesus? Pertanyaan Yesus adalah, maukah engkau sembuh? Mari renungkan begini, lovers of God.
Orang yang sudah sakit, orang yang sakit, semua orang sakit, apapun sakitnya, ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Pasti jawabnya apa? Iya, pasti jawabnya mau. Setuju ya? Sebuah orang sakit ketika ditanya mau sembuh, pasti jawabnya mau. Apapun sakitnya, baik ringan maupun berat. Nah, orang ini sudah 38 tahun sakit lumpuh. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ya, saya percaya ini satu pertanyaan aneh. Betul ya? Pernahkah lovers of God terfikirkan bahwa pertanyaan Yesus kok aneh? Sama-sama seperti begini. Anda lapar, kemudian saya bertanya, maukah Anda makan? Itu kan satu pertanyaan yang boleh dikatakan pertanyaan yang aneh. Orang lapar ditanya mau makan, ya pasti mau jawabnya. Orang sakit ditanya maukah engkau sembuh, pasti jawabnya mau. Betul? Ya. Tapi nanti dulu lovers of God. Jika Yesus bertanya, pasti ada maksudnya. Pasti ada sebabnya. Ya, nggak mungkin tahu-tahu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh, kepada orang yang sakit. Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dia itu Allah yang maha tahu. Masa sih dia nggak tahu bahwa pertanyaan maukah engkau sembuh kepada orang sakit itu adalah pertanyaan yang aneh. Betul? Pasti Yesus tahu. Yesus pasti tahu. Tetapi ketika Yesus bertanya itu berarti something. Ya, berarti ada sesuatu yang sedang Tuhan ungkapkan di sini. Ada sesuatu yang sedang Tuhan ulik di sini. Nah, apa itu? Yuk, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Ayat yang ke-6, sekali lagi kita baca yuk. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus tahu bahwa orang sakit itu telah lama dalam keadaan itu. Telah lama sakit, yaitu 38 tahun. Nah, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kata melihat, tadi dikatakan Yesus melihat orang sakit itu. Kata melihat dalam ayat ini menggunakan kata Yunaninya adalah ido. Ya, kata ido ini punya makna yang pertama pay attention. Yang kedua punya makna observe. Yesus tahu betul, ya, pasti Yesus tahu betul bahwa orang itu sudah lumpuh 38 tahun. Nah, Yesus berkata ido, kenapa? Karena Yesus pay attention. Melihatnya Yesus itu sungguh-sungguh dia melihat orang itu bukan sekedar asal-asalan. Melihat orang sakit itu sekedar sambil lalu, bukan. Yesus pay attention dalam melihat orang sakit itu. Dan perhatikan ini. Yesus mengobservasi ke dalam hati orang lumpuh ini. Apa yang Yesus observasi, lovers of God? Yang Yesus observasi adalah apakah masih ada keinginan dan harapan untuk sembuh. Karenanya Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ya, kenapa? Karena orang sakit kadangkala dia secara nalurinya pasti dia menginginkan kesembuhan. Tetapi ketika itu berlangsung lama-lama pupus harapan, iman percayanya bahwa dia bisa disembuhkan. Kalau Alkitab Amplified menerangkan kalimat maukah engkau sembuh itu dengan tambahan keterangan. Tambahannya begini, lovers of God. Are you really in earnest
about getting well? Apakah engkau sungguh-sungguh mau sembuh? Seringkali orang sakit ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Dia bilang iya. Tapi sebenarnya dia sudah pesimis. Ya boleh dikatakan aku sembuh ya puji Tuhan, aku nggak sembuh ya sudahlah rapopola Tuhan, memang ini nasibku memang nasib sial, nasibku yang memang beginilah nasibku, orang yang ya udahlah aku pesimis ya. Makanya Yesus bertanya, are you really in earnest about getting well? Apakah engkau sungguh-sungguh mau sembuh? Ya, mungkin ada lovers of God yang hari-hari ini Anda sedang sakit. Yesus bertanya kepada Anda, apakah engkau sungguh-sungguh mau sembuh? Ya, mungkin Anda berkata, Tuhan aku sudah bertahun-tahun berdoa, tetapi kesembuhan ini tidak kunjung datang. Please Tuhan, please. Tuhan sedang mengobservasi ke dalam hati Anda, lovers of God. Apakah engkau tetap percaya? Apakah engkau tetap sungguh-sungguh mau sembuh? Ataukah mulai rontok iman percaya Anda? Ya, ini yang sedang Tuhan observasi dalam diri orang yang 38 tahun itu. Kenapa Yesus bertanya? Ya, kenapa Yesus bertanya kesungguhan orang itu? Karena Yesus tahu selama 38 tahun dapat membuat orang lumpuh ini kehilangan iman dan pengharapannya. Apa jawaban orang lumpuh itu atas pertanyaan Yesus? Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, mungkin kita berpikir, kok aneh ya? Tinggal menuju ke kolam itu kenapa bisa kalah? Ya, nih ada satu gambar, ya, gambar kolam Bethesda yang mungkin berbeda dengan gambar-gambar kolam Bethesda yang sering kita lihat. Gambarnya seperti ini, lovers of God. Ya, seperti ini gambarnya, lovers of God. Ya, berundak-undak. Betul ya? Orang lumpuh ini dia pasti jalannya boleh dikatakan perlahan-lahan atau ngesot, ya. Ya, ngesot. Dia harus, ketika dia berundak-undak, makanya dia pasti akan kalah. Ya. Nah, ini bentuk kolam Bethesda ketika zaman Yesus. Berbeda ya dengan kolam-kolam Bethesda yang ada dalam gambaran-gambaran umum. Nah, kalau lovers of God dikasih kesempatan, ya, kita bisa mengunjungi Yerusalem. Hari-hari ini kolam Bethesda itu tinggal reruntuhan. Seperti apa? Nah, seperti ini gambarnya. Ya, seperti ini gambarnya. Kolam Bethesda itu ya reruntuhan jadinya. Ya, tadi kita sudah lihat bentuk kolamnya kan? Nah, dari kalimat orang sakit ini, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Puji Tuhan ketika Yesus mengobservasi hati orang ini, yang terungkap bahwa dalam hati kecilnya orang ini, orang itu masih mengharapkan kesembuhan. Ya, kenapa? Karena dia berkata, sementara aku menuju ke kolam itu, artinya masih ada usaha, masih ada pengharapan dalam diri dia untuk dia menjadi sembuh. Ya, Yesus masih menemukan setitik iman dan pengharapan dalam diri orang lumpuh itu.
Karenanya Yesus berkata dalam ayat yang ke-8, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Alkitab The Message menggunakan kalimat start walking. Berjalanlah. Alkitab The Message menggunakan kalimat start walking. Artinya mulailah berjalan. Kalimat mulailah berjalan ini bicara ambil langkah iman. Seringkali lovers of God, kita berdoa minta mujizat. Dan Tuhan sudah beri jawaban. Tetapi kadangkala untuk mendapatkan mujizat itu, Tuhan menginginkan kita mengambil langkah iman. Ada langkah iman yang harus kita lakukan. Nah, karenanya Tuhan berkata berjalanlah, start walking. Mari kita renungkan. Ketika orang lumpuh ini dia start walking, apa yang terjadi? Ayat yang ke-9, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ketika orang lumpuh ini, Yesus berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Start walking, come on, start walking, ambil langkah iman. Orang ini mengambil langkah iman. Dia tidak berkata begini, Tuhan, aku sudah 38 tahun lumpuh. Ayo dong, please, bantu saya, bangunkan saya untuk saya bisa berdiri. Ya, jangankan berjalan, berdiri saja saya nggak kuat. Tolong berdiri, bangunkan saya. No. Ayat ini berkata, dia mulai berjalan. Dia start walking. Wow. Dia berani mengambil langkah iman. Dan mujizat itu, boom, terjadi dalam dirinya. Seringkali mujizat terhambat untuk kita terima. Kenapa? Karena kita tidak berani mengambil langkah iman. Ya, mari berdoa. Langkah iman apa yang sedang Tuhan sampaikan kepada kita, kepada Anda lovers of God. Ya, langkah iman apa yang Tuhan sedang dealing with you, lovers of God.